Katanya nih anak milenials atau generasi Y itu dia bisa 3 gadget sekaligus. Halo, sekarang kita berjumpa lagi dalam sebuah acara yang saya selalu menghadirkan berbagai macam tokoh, narasumber, bahkan ada public figure, baik yang inspiratif, yang informatif, tapi juga kadang menghibur dalam program Talk to Me. Nah, Talk to Me ini juga disiarkan di 15 TV lokal. Terima kasih juga buat Jogja TV yang juga mau menyiarkan. Asmaya Media di Bandung juga mau menyiarkan. Mudah-mudahan juga TV di luar negeri, CNN, Fox News, semuanya mudah-mudahan bisa menyiarkan walaupun bahasa Indonesia. Nah, di episode kali ini saya mau ngobrol-ngobrol karena saya jujur awam sekali tentang generasi-generasi ya. Kita taunya ada kata-kata generasi muda gitu kan, atau generasi millennials. Nah, sekarang apakah saya termasuk generasi millennials? Belum tentu gitu. Nah, hari ini saya sudah hadirkan salah seorang pakar psikolog, udah malang melintang di dunia televisi nasional. Saya hadirkan di sini Mbak Ajeng. Hai, halo Mbak. Halo semua. Halo, aduh terima kasih di waktunya yang luar biasa sibuk. Saya diperkenankan untuk hadir di rumahnya yang sekarang katanya namanya Instagramable. Instagramable, ya, benar ya. Rumahnya Mbak Ajeng ini Instagramable abis. Saya tahu pandemi COVID-19 masih menyentuh ke sisi-sisi hidup kita semua, tapi mari kita semangat, jaga protokol kesehatan, jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Tapi karena saya syuting, maskernya saya copot dulu. Gitu. Nah, Mbak Ajeng, di awal mungkin saya mau tanya yang paling simpel basa-basinya, Mbak Ajeng sibuk apa sih sekarang? Sekarang sibuknya konseling online. Konseling online, bener. Tuh kan. Mbak Ajeng aja yang tadinya bisa ketemu klien tatap muka ya. Betul, sekarang ya suka nggak suka harus online. Iya, ya. betul. Terus gimana Mbak? Nanti kan kalau mau curhat terus pakai masker online tuh nggak pakai masker ya? Nggak pakai ya, tetap bisa ya. Biasa. Karena kalau tatap muka terus pakai face shield, pakai masker kasihan ya, mau curhat jadi ketahan tuh sama masker. Terus kalau mau nangis nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ekspresi wajah nggak bisa ketebak. Iya. Terus di saat seperti ini Mbak, pandemi COVID-19 ini, apa sih yang Mbak temui nih gejala-gejala yang teman-teman Mbak, bahkan klien Mbak yang mungkin susah hidupnya, stres karena kesehatan takut terganggu. Gimana sih Mbak? Sedikit cerita Mbak. Kalau boleh sharing ya, banyak sekali sih yang terjadi selama pandemi ini. Itu termasuk mengenai gangguan kesehatan mental. Saya ingat banget di awal pandemi ya, di bulan-bulan awal itu banyak sekali klien-klien yang tadinya sudah nggak konseling lagi sama saya, sudah sehat, ternyata balik nih. Gitu. Balik lagi? Iya, karena ini pandemi memang memicu banyak gangguan termasuk gangguan psikologis. Wow. Iya, jadi banyak yang punya gangguan kecemasan, muncul jadi stres berat, ada juga depresi. Aduh, udah deh, banyak banget hal yang saya sampai kalau boleh bilang ini luar biasa ya. Perubahannya sangat ekstrim. Klien saya meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat? Bener. Wow. Gitu, jadi saya faktor utamanya apa sih teman-teman Mbak? harus Kenapa dia ini ya, itu? harus tahu bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga kesehatan mental kita. Karena perubahan yang sangat ekstrim itu membuat seseorang kehilangan pegangan mengenai nanti akan seperti apa sih. Jadi ada kondisi namanya uncertainty. Ketidakpastian inilah yang memicu banyak hal terkait dengan kesehatan psikologi seseorang. Orang kan kadang butuh kepastian ya, maksudnya gini nih bulan depan tuh akan gimana sih gitu.
nanti tahun depan seperti apa. Ketika hal tersebut tidak bisa dipahami karena perubahannya sangat ekstrim tadi, kemudian kalau boleh dibilang secara psikologisnya ada namanya emotional journey di saat masa pandemi ini. Jadi misalnya nih kita pasti ada fase di mana shock and denial waktu masa pandemi, bahkan sampai sekarang banyak loh orang-orang yang masih deny. Enggak ada tuh pandemi apa sih, COVID itu apa, banyak loh orang-orang yang tetap tidak mau percaya bahwa memang ini kondisinya gitu ya. Kemudian ada faktor juga di mana fasenya setelah shock and denial kemudian masuk kepada panic and anxiety. Orang mulai cemas, mulai punya serangan kepanikan. Kalau dulu kita keluar kan enak aja ya, Mas Iwan ya. Nggak ada tuh rasa khawatir ya. Sekarang mau keluar aja kita harus siap-siap. Bawa masker enggak, hand sanitizer-nya di mana gitu. Jangan sampai lupa bawa hal-hal terkait dengan protokol kesehatan kita kan gitu ya. Nanti ketemu sama siapa. Udah mulai kepikiran, aduh yang mau ditemuin sehat atau enggak. Nah, di mana ruang tertutup apa terbuka. Itu udah bikin kita mulai jadi punya ketidakpastian tadi, mulai deg-degan gitu kan. Nah, jadi kebayangkan perubahannya sedemikian luar biasa dari kita sebelum pandemi dan di saat sekarang. Masuk ke generasi apa namanya apa levelingnya gitu. Generasi mana Mbak yang lebih banyak mengalami gangguan kesehatan? Saya rasa hampir di tiap generasi juga punya problemnya. Karena kan misalnya nih, anak-anak yang tadinya sekolah offline, kemudian harus berubah jadi online. Nggak bisa ketemu sama teman-temannya, biasanya mereka jadi kurang motivasi. Kemudian kalau kita bicara dari guru-guru juga sebetulnya mereka punya stres tersendiri luar biasa juga gitu ya. Dari orang tua, dari lansia jangan salah Mas Iwan, stres juga. Karena kan orang untuk berkunjung ke lansia jadinya punya kekhawatiran, takut menularkan, takut mereka jadi rentan sama banyak hal. Akhirnya kunjungan yang dulu mungkin rutin setiap minggu jadinya bisa sebulan sekali juga bersyukur kali gitu ya. Iya, benar. Jadi ingat ya, ini pandemi mempengaruhi seluruh generasi. Apapun generasinya, sekarang satu kesamaannya Mas. Apa? Semuanya di depan laptop. Semuanya di depan laptop. Depan gadget, di depan komputernya. Gitu. Itu nggak bisa kita nafikan ya. Benar. Jadi memang sepertinya Tuhan ingin mempersatukan lewat laptop dan kesamaannya gadget. itu. Oke, semua yang sedang nonton kalau mau siapin catatan boleh pakai handphone aja. Karena Mbak Ajeng mulai dari detik ini akan memberikan petuah-petuah informasi yang valid tentang generasi-generasi yang sehari-hari kita dengar. Saya jujur awam terhadap hal-hal seperti ini, tapi mudah-mudahan saya mewakili Anda di rumah. Apa sih itu generasi X? Apa sih itu generasi Y? Apa sih itu generasi Z? Dan lain-lain banyak ya. Mari kita belajar supaya kita paham gitu. Jangan-jangan kita ngomong generasi milenial salah ya Mbak. Nah, itu dia. Jadi jangan asal nyablak kata orang Betawi ya. Mbak jelasin dong Mbak apa namanya apa tahapan-tahapan tingkatan dari mulai generasi yang paling atas ya, yang dituakan. Yang dituakan gitu. Silakan Mbak Ajeng. Oke, jadi kita sekarang bicara tentang dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Ya. Kalau bicara dari awalnya itu ada namanya baby boomers. Baby boomers. Bukan kan? Bukan. Tapi baby face saya. Jadi kalau kita bicara baby boomers itu adalah generasi awal, di mana yang bikin banyak hal, termasuk misalnya kita lihat industri-industri terkini ya. Dari awal itu sebetulnya cikal bakalnya tuh si baby boomers. Kayak revolusi industri segala macam itu si baby boomers nih. Jadi kalau Mas Iwan bukan lahir di tahun 1946 sampai 1964, berarti nggak masuk tuh baby boomers. Jadi 1946 sampai 1964. Ya, jadi usianya baby boomers itu sekarang 57 sampai 75. Oke. Om saya, bapak saya, papa mama saya itu masuk generasi baby boomers. Baby boomers ya. Next.
Baby boomers punya anak, Anak. itu adalah generasi X. Generasi X, Ya. oke. Jadi kalau misalnya saya bilang saya masuknya generasi X gitu ya. Oke. Karena saya lahir di tahun 73. Jadi Si generasi X itu? X ini adalah generasi yang lahir tahun 1965 65. sampai 1976. Oh, saya termasuk di dalamnya. Oke. Jadi umurnya 45 sampai 56. Oke, generasi X. Oke. Yes, ya. Jadi Oke. generasi X ini kalau saya inget zaman dulu itu generasi yang belum sampai handphone tapi kita ngerasain tuh Ngerasain. handphone. Awal-awal ya? Awal-awal handphone. Yang segede Alaihim itu loh, Mbak. Oh, mending yang koper tuh Yang Mas, koper, ya ya. kan? Ada brand tertentu tuh Iya, iya, bentuknya iya. koper, Betul. bawahnya aja berat banget. Benar, benar. Generasi walkie-talkie Benar, ya kan? benar, Kemudian walkie-talkie. pager gitu ya yang harus pakai telepon ke operator, Iya, terus pakai iya. ini loh kalau ada satu film tuh yang dia pakai telepon koin. Telepon koin. Nah, itulah masuk Telepon ke umum. generasi X. Generasi catatan si boy. Ah. Mungkin kalau anak-anak sekarang taunya Dilan. Dilan. Iya. Sama, Iya, angkatan, sama. Ci. Iya, benar. Catatan si boy Nah, Dilan. catatan si benar. boy Dilan Iya, itu iya, sebetulnya iya. masuknya generasi X, X, gitu. oke, Kemudian oke. kalau kita lihat generasi ini memang antara si generasi baby boomers kemudian melangkah ke generasi Y. Oke. Nah, Y ini saking hebohnya ya, sampai orang menyebutnya millennials. Katanya itu dikarenakan perbedaan zamannya itu kelihatan banget. Jadi kalau yang mengaku millennials itu harusnya lahirnya tahun 1977 sampai 1995. Gitu. Oh iya. Oh, iya. 1977 Sampai 1995. itu millennials. Itu millennials. Ukurannya di mana, Mbak? Jadi memang terus terang antar generasi ke generasi ini itu beberapa punya ukuran yang berbeda. Ada yang bilang sampai tahun 2000 gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak sampai 95 itu udah. Gitu. Itu udah disebutnya millennials. Oh. Gitu. Jadi dibilangnya me generation. Me generation. Jadi semuanya terfokus sama dirinya. Semuanya harus terkait sama diri dalam artian mau minta perhatian, kemudian dibilangnya narsis ya, gitulah. Karena Facebook itu mulai berkembang pesat di saat era generasi Y. Oke. Jadi kalau tadi kita bicara baby boomers, tokohnya Donald Trump. Kalau kita bicara generasi X, itu generasinya kalau di luar itu Sergey Brin yang punya Google. Kalau Bill Gates tuh kayaknya masih baby boomers deh si Bill Gates. Dia masuk baby boomers ya? Baby boomers. Dia generasi udah mau masuk ke X. Tapi masih kayak seingat saya sih masih baby boomers tuh. Oke. Gitu. Tapi dia udah yang akhir ya, maksudnya udah mendekati si X. Kalau di Indonesia siapa ya? Kalau usianya 45, 56 siapa Mas? Ya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya generasinya X, ya? Benar, Ya? Sandiaga Uno. Kalau kita bicara millennials, udah pasti siapa? Tokoh paling utama deh millennials. Kebayang nggak, Mas Iwan? Yang di Indonesia? Indonesia. Paling ngetop Nadiem Makarim. Nadiem ya? Nadiem Makarim. Dia masuknya generasi Y. Atau yang orang bilang millennials itu sebenarnya generasi Y. Gitu. Kalau di luar tentunya Mark Zuckerberg. Ya. Raditya Dika masuk Y. Y ya? Dika masuk Y. Oke. Beda kan? Iya. Berarti kita bisa dia lihat ya yang karakter-karakternya. disebut dengan millennials. Yes. Itulah millennials. Waduh, ini anak-anak muda yang nonton ini hati-hati ya, jangan ngecap seenak-enaknya jadi generasi milenial. Ternyata bukan ya? Bukan, jangan-jangan bukan gitu ya. Oke. Dan memang di millennials inilah digital berkembang sedemikian pesat. Kita bisa lihat kalau katanya nih anak millennials atau generasi Y itu dia bisa 3 gadget. Oke. Sekaligus. Jadi kan kalau misalnya X kan ribet ya antara wah harus kerjain laptop, harus handphone, harus apa, harus TV segala macam kayaknya udah ribet banget gitu. Tapi kalau buat millennials cinca itu ya. Iya. Semuanya ada. Semuanya ada gitu ya. Platform. Dan generasi millennials ini adalah generasi yang tidak nonton TV biasa.
sudah mulai ditinggalin. Mereka meninggalkan TV untuk nontonnya YouTube, streaming gitu ya. Emang beda gitu. Dunianya sudah berbeda. Kita tadi di segmen kedua sudah bahas generasi baby boomers, kemudian generasi X dan generasi Y. Dan saya bahagia sekali bahwa saya bukan generasi milenial. Dan anak-anak sahabat-sahabat saya yang nonton ini, buat teman-teman yang lahir di tahun 96 ke atas, jangan mengklaim kalian generasi milenials ya. Karena menurut teori ini, Anda bukan lagi generasi milenials. Tapi bagaimana dan gimananya, kita lanjutin obrolan saya dengan Mbak Ajeng. Oke Mbak, dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, sekarang masuk generasi Z atau Z ya gampangnya. Nah itu makhluk apa lagi Mbak? Jadi kalau kita tadi bicara Y yang disebut millennials, jadi nanti nggak boleh salah lagi ya, Mas Iwan ya. Millennials itu generasinya generasi Y, yang lahirnya tahun 1977 sampai 1995. Ya, usianya 26 sampai 44 tahun saat ini tahun 2021 ya. Gitu. Itu mari rayakan bersama-sama teman-teman yang baru nonton ini bahwa Anda ternyata generasi milenials. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke generasi Z atau generasi Z. Itu lahirnya di tahun berapa? Tahun 96 sampai 2010. Ini yang salah kaprah nih. Nah, betul. Karena kebanyakan generasi inilah yang mengklaim atau disangka disebut sebagai generasi milenial. Padahal udah lewat. Seminarnya udah kapan-kapan tahu tuh Mbak. Bikin karnaval, festival, mereka ngakunya milenial. Betul. Jadi udah lewat sebenarnya ya. Wah. Saya akan survei habis ini. Survei berapa orang yang salah? Bukan, ayo. semua poster yang mengaku generasi milenial saya cabut. Oke. Jadi generasi Z adalah yang lahir di tahun 96 sampai 2010. Jadi anak-anak muda Emang sekarang. Sih ada juga yang bikin acuannya adalah dari tahun 2000 mulainya. Millennials itu? Bukan, Z-nya itu mulainya tahun 2000. Bukan dari tahun 996 ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ya beda tipis lah ya, beti-beti lah ya gitu. Karena banyak yang bilang ya kalau Y atau millennials itu harusnya sampai 2000 gitu. Tapi ada juga acuan yang bilang enggak gitu. Sebetulnya itu udah masuk ke generasi Z. Bedanya apa nih Mbak? Z dengan kalau Y? Z, jadi ingat ya yang usianya tahun 2021 nanti itu 11 sampai 25 tahun itu masuknya generasi Z atau generasi Z. Bedanya dengan generasi millennials yang spesifik? Banyak banget. Kalau kita lihat mereka memang beda sekali, terutama kalau kita lihat gadget ya. Mereka udah pasti semuanya smartphone. Kalau milenial saja kan masih ada tuh yang waktu dulu handphonenya handphone pisang. Masih ngalamin. Bukan masuk ke smartphone ya, masih yang handphone biasa lah gitu. Itu dari sisi teknologinya. Kemudian kalau kita lihat karakternya juga beda sekali. Kalau tadi kita bicara generasi millennials itu katanya me generation yang percaya dirinya tinggi dan sangat optimis. Kalau generasi Z ini lebih realistis. Ya, mereka ngerti bahwa ya memang optimis boleh, tapi tidak berarti tidak berpijak pada bumi gitu. Karena katanya millennials itu banyak yang ekspektasinya jadi tinggi banget gitu karena mereka sangat optimis. Dan biasanya kalau kita bicara tentang gerakan sosial, Z ini sangat peduli. Makanya gerakan tidak memakai plastik, gerakan untuk save the earth, bagaimana kita juga bisa melakukan hal-hal terkait dengan toleransi gitu ya. Itu banyak banget dilakukan sama generasi Z ini. Kepeduliannya lebih tinggi di mereka ya? Betul. Kalau kita bicara toleransi, keberagaman, bagaimana bisa bikin secara sosial lebih baik, itu generasi dan Z itu memang terlihat sih di fakta di lapangan gitu. Mereka ini lebih punya kepedulian yang tinggi ya, dibandingin generasi yang lainnya. Oke. Itu generasi Z atau Z. Ya. Next.
Generasi Alpha. Ini yang terakhir? Iya. Oke. Intinya adalah generasi Alpha ini lahirnya tahun 2011 sampai 2025. Oh, prediksi Mbak, generasi ini macam makhluk apa lagi nih? Wah. Nah, kan yang tadi tuh Z aja udah begitu kan? Nah, ini ada faktor di mana pandemi mengubah segalanya. Oke. Gitu ya. Jadi memang bahkan prediksi mengenai kita mulai masuk ke sangat digital itu sebetulnya 2025. Tapi karena pandemi kita mundur nih. Lebih maju. Justru maju. Dipaksa maju ya. Betul. 2020 kita semua terpaksa harus digital. Iya, iya. Itu aja udah pasti ada perubahan-perubahan yang signifikan. Betul, gitu. betul. Jadi memang ya beda sekali sih kalau misalnya kita lihat karakteristiknya, kemudian bagaimana caranya mereka menyikapi perubahan-perubahan ini tuh sangat berbeda. Kalau kita bicara alpha, tapi memang alpha ini belum banyak ya penelitiannya gitu, karena memang belum terdeteksi, karena masih lingkupnya masih 10 tahun. Biasanya kalau kita bicara penelitian butuh sampai 15-20 tahun untuk tahu dan kenal karakteristik generasi tersebut. Ya. Dan masa tumbuhnya masih jauh lah ya, masih ada ya. Waduh, seru ya? Seru banget. Dan sebenarnya nggak cukup sih waktu 24 menit ngomongin. Ternyata kalau saya kulik lagi karakteristik lebih detail, wah ini nggak cukup 5 episode nih. Tapi nggak apa-apa, paling tidak apa yang disampaikan tadi Mbak Ajeng tentang jenis-jenis generasi tadi membuat mata saya terbuka gitu, bahwa apa yang kita alami, paling tidak saya hidup di era X tadi memang ada dan nyata gitu loh, saya rasakan gitu kan. Mungkin juga yang generasi millennials, oh iya ya ternyata generasi gue tuh begini ya karakteristiknya gitu ya. Mbak Ajeng, thank you banget. Durasinya nggak cukup, tapi ya siapa tahu kita punya kesempatan lain untuk bahas tentang generasi ini. Sahabat semua, saya pengen bahas lebih dalam lagi tentang generasi, tapi mungkin nanti satu saat kita akan hadirkan Mbak Ajeng lagi di Talk to Me. Dan saya terima kasih Anda sudah menyaksikan Talk to Me di Industriani. Mbak Ajeng terima kasih banget. Semuanya sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Talk to Me, pamit.